Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Liska, rombel 6A, NIM 14014180032, rombel 6A akan memaparkan makalah pembelajaran seni rupa di era new normal. Pada pemaparan kali ini akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup, dan daftar pustaka. Pada bab 1 pendahuluan, meliputi 1.1 latar belakang masalah, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penulisan, dan 1.4 manfaat penulisan. Bab 2 pembahasan, 2.1 pengertian pendidikan seni, 2.2 jenis karya seni rupa, 2.3 pelaksanaan pembelajaran seni rupa di era new normal, dan 2.4 hambatan pelaksanaan pembelajaran. Pada bab 3 penutup meliputi 3.1 simpulan dan 3.2 saran. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang penting bagi tercapainya individu yang sejahtera dan kemajuan suatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini juga tidak memungkinkan untuk anak berkebutuhan khusus. Di berbagai negara termasuk Indonesia belakangan ini sedang terkena wabah. Munculnya wabah virus corona di Indonesia sejak tahun 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Adanya wabah tersebut sempat menghambat pembelajaran. Hal ini karena pembelajaran masa pandemi dilakukan dari rumah atau study for home sehingga menimbulkan kendala-kendala. Namun pembelajaran dapat tetap dilakukan secara jarak jauh atau daring. Di sini juga akan dilaksanakan secara new normal dengan melakukan pembatasan. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian pendidikan seni? 2. Apa jenis karya seni rupa? 3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran seni rupa di era new normal? Dan 4. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut? Tujuan penulisan. 1. Mendeskripsikan pengertian pendidikan seni. 2. Mendeskripsikan jenis karya seni rupa. 3. Menjelaskan pelaksanaan pembelajaran seni rupa di era new normal. Dan 4. Mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Manfaat penulisan. 1. Orang tua, guru, dan pembaca dapat mengetahui pengertian pendidikan seni. 2. Orang tua, guru, dan pembaca dapat mengetahui jenis karya seni rupa. 3. Orang tua, guru, pembaca, dan khususnya guru dapat memahami pelaksanaan pembelajaran seni rupa di era new normal. Dan 4. Orang tua, guru, dan pembaca dapat mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran new normal. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian pendidikan seni. Istilah seni yang disepadankan dengan kata art dalam bahasa Inggris berawal dari istilah-istilah dalam bahasa Latin pada abad pertengahan seperti art, artes, dan artista. Art berarti teknik, istilah atau tramvisansif, yaitu ketangkasan dan kemahiran dalam mengerjakan sesuatu. Artes berarti kelompok orang-orang yang memiliki ketangkasan dan kemahiran, dan artista adalah anggota yang ada dalam kelompok itu. Kata artista kiranya dapat dipersamakan dengan klipa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata art inilah yang kemudian berkembang menjadi e-arte dalam bahasa Italia, e-art dalam bahasa Prancis, el-rate dalam bahasa Spanyol, dan art dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Sanskerta, kata seni disebut klipa sebagai kata sifat. Klipa berarti berwarna, dan kata jadinya suklipa berarti dilengkapi dengan bentuk-bentuk yang indah atau dihiasi dengan indah. Seni diartikan sebagai keahlian membuat karya bentuk yang indah atau yang bermutu, dilihat dari kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya. Depedikbud 1989 halaman 816. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantoro, seorang tokoh pendidikan nasional, yang mengatakan bahwa seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia yang lain yang menikmati karya seni tersebut. 1962 halaman 330. Yang kedua, jenis karya seni rupa. Berdasarkan media bahan yang digunakan dalam proses penciptaan karya seni rupa, seni dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama seni lukis, yang kedua seni patung, yang ketiga seni dekorasi, yang keempat seni kerajinan, yang kelima seni bangunan atau arsitektur, dan yang keenam seni cetak atau seni grafis. Jenis karya seni rupa berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari arah depan saja atau hanya ditentukan oleh ukuran panjang dan lebar. Contohnya itu seperti gambar, seni lukis, cetak, dan sejenisnya. Seni rupa 3 dimensi yaitu seni rupa yang dapat dilihat dari arah mana saja. Contohnya itu ada seni patung, bangunan, dan kerajinan lainnya. Pelaksanaan pembelajaran seni rupa di era new normal.
Kemdikbud telah menegaskan pembukaan kembali sekolah akan diputuskan berdasarkan pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Prinsipnya, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama. Dikutip dalam Kompas 27 Mei 2020. Apabila diputuskan siswa untuk kembali bersekolah tatap muka, sebaiknya tidak dilakukan untuk semua sekolah, hanya daerah zona hijau tanpa kasus COVID-19 yang diperkenankan membuka sekolah. Protokol pencegahan virus juga harus menjadi bagian dari pembiasaan sehari-hari yang dilakukan siswa, mulai rutin cuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Pada pelaksanaan pembelajaran seni rupa di era new normal ini menggunakan blended learning. Metode pembelajaran telah diterapkan sebelum pandemi. Metode ini lahir dari inovasi pembelajaran pendidikan di era revolusi teknologi atau di era 4.0. Penggabungan yang dilakukan secara baik antara pengajaran tatap muka, di mana pengajar dan pembelajar bertemu langsung dan melalui media online yang bisa diakses kapanpun. Blended learning adalah istilah pencampuran antara model pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan secara face-to-face dengan model pembelajaran berbasis internet atau yang disebut dengan e-learning. Pelaksanaan pembelajaran ini dapat dilakukan melalui WhatsApp, Zoom, Google Meet, tatap muka. Seperti guru sebelum melakukan pembelajaran ini membuat RPP yang berdasarkan silabus. Waktu pembelajaran disesuaikan dengan new normal ataupun daring, dan juga materi, media, tujuan pembelajaran harus disesuaikan. Selanjutnya, misalkan menggunakan WhatsApp. Di sini, guru memberikan tugas yang nantinya siswa mengerjakan dan dikumpulkan melalui WhatsApp juga. Pada Zoom, guru bisa menjelaskan materi. Begitu juga dengan Google Meet, guru dapat menjelaskan materi. Dan tatap muka bisa dilakukan dengan mematuhi protokol dan dilakukan hanya beberapa waktu tertentu. Seperti tidak semua siswa yang masuk di seluruh SD tersebut, misalnya dengan pembagian jadwal, seperti kelas 1 misalkan hari Senin, kelas 2 hari Selasa, dan seterusnya. Selanjutnya, hambatan pelaksanaan pembelajaran. Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran new normal atau daring yaitu tidak semua jaringan internet siswa lancar sehingga siswa yang terhambat jaringan internet atau sinyal, maka ia akan sedikit tertinggal. Adanya indikasi bahwa pembelajaran melalui daring berpotensi penyeragaman atau homogenitas konten pembelajaran. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan pendidikan seni yang sisi hetero dalam imajinasi, kreativitas, dan inovasi. Guru yang kurang paham teknologi atau gaptek ini menyediakan pembelajaran yang kurang bermakna bagi siswa. Selanjutnya, bab 3 penutup. Simpulan dan saran. Simpulan, seni adalah hasil atau proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan kemampuan terampil, kreatif, kepekaan indera, kepekaan hati dan pikir untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan keindahan, keselarasan, bernilai, seni, dan lainnya. Seni rupa adalah cabang seni yang diciptakan dengan menggunakan elemen atau unsur rupa dan dapat diapresiasi melalui indera mata. Pelaksanaan pembelajaran seni rupa di SD pada new normal dapat dilakukan secara blended, yaitu dengan tatap muka, tetapi tetap memperhatikan dan menggunakan protokol kesehatan, serta melalui penugasan yang diberikan melalui pertemuan platform seperti Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain sebagainya. Seperti dengan membuat gambar atau kerajinan lainnya yang hasilnya difotokan dan dikirim kepada guru yang bersangkutan untuk dinilai. Saran, pembelajaran pada masa new normal harus memperhatikan protokol kesehatan. Guru dan orang tua melakukan evaluasi terhadap pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan, seperti apakah siswa merasa materi tersebut bermakna atau dapat ditangkap daya pikir siswa, dan lain sebagainya. Guru harus membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Untuk daftar pustaka bisa dilihat pada lampiran. Terima kasih pemaparan makalah tentang pembelajaran seni rupa di era new normal. Saya Tessa Liska, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.